Perkenalkan, saya Nur Agustin akan memaparkan video strategi pembelajaran agenda 3 pelatihan Latsar CPNS 2024. Strategi pembelajaran pelatihan dasar CPNS agenda 3 oleh Nur Agustin. Dasar pelatihan dasar CPNS, pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, bagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Lalu Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021, sebagaimana diubah dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021. Lalu Keputusan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2022. Tujuan pelatihan dasar Latsar CPNS adalah untuk membentuk PNS profesional dan memiliki karakter. Kurikulum Latsar dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum pembentukan karakter ASN dan kurikulum PKTBT, pengembangan kompetensi teknis bidang tertentu. Kurikulum pembentukan karakter ASN ada 4 agenda, yaitu agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar ASN berakhlak, agenda kedudukan dan peran ASN dalam mendukung smart governance, dan agenda keempat habituasi. Sedangkan kurikulum PKTBT yaitu PKTBT teknis umum atau administrasi dan PKTBT teknis substansi. Metode penyelenggaraan Latsar ada 3, yaitu metode blended learning, metode klasikal, dan metode distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Sedangkan yang kita bahas saat ini adalah metode blended learning, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Metode penyelenggaraan Latsar dengan metode blended learning adalah 674 JP atau 74 hari kerja yang terdiri dari 1. Pelatihan mandiri atau MOOC, 2. Distance learning, yaitu pelatihan dengan e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, dan yang ketiga, pembelajaran klasikal, 62 JP selama 6 hari kerja di BPSDM Hukum dan HAM. Berikut learning journey peserta. Yang pertama, setelah yang telah disebutkan tadi, jadi peserta akan melakukan MOOC, mempelajari bahan ajar, dan mengerjakan evaluasi di LMS Kolabjar selama 16 hari kerja, 48 JP asinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan distance learning, yaitu e-learning 33 JP sinkronis dan 184 JP asinkronus. Yang kedua, aktualisasi tempat kerja 320 JP, paling singkat 30 hari kerja. Lalu perjalanan peserta selanjutnya yaitu pelatihan klasikal. Peserta mengikuti pembelajaran secara klasikal di BPSDM Hukum dan HAM selama 6 hari kerja. Dan yang keempat, PKTBT, pengembangan kompetensi teknis bidang tertentu yang dilaksanakan oleh instansi asal peserta secara mandiri atau bekerja sama. Setelah semua dilalui, maka peserta akan melakukan evaluasi dan mendapatkan sertifikat pelatihan. Berikut learning journey blended learning MOOC, di mana pembelajaran agenda 3 hari ke-12 dan hari ke-13 yaitu sebanyak 6 JP. Kemudian agenda 3 pada blended learning distance learning sebanyak 20 JP dari hari ke-8, 9, dan 10. Kemudian, berikut skenario pembelajaran. Hari pertama sinkronus 2 JP, bisa dilihat ada perkenalan, kuis, overview, penjelasan penugasan. Asinkronus 6 JP, pembelajaran mandiri, tugas mandiri dan tugas individu dan tugas kelompok.
Hari kedua asinkronus 9 JP, pembelajaran mandiri, tugas mandiri individu, dan tugas mandiri kelompok. Hari ketiga, sinkronus 3 JP, pembukaan, presentasi tugas mandiri yang telah diberikan, presentasi, lalu brainstorming, lesson learned, dan pembelajaran selama 3 hari. Learning journey agenda ketiga pada metode blended learning secara klasikal dapat dilihat di tanda panah merah ini, hari keempat, di mana agenda 3 mendapatkan jatah 5 JP. Berikut skenarionya. Perkenalan, overview, review manajemen ASN, pembagian kelompok, simulasi praktek roadmap, kontribusi ASN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, efektif, dan efisien. Lalu overview Smart ASN, lalu pembagian kelompok, simulasi praktek 4 pilar literasi digital. Feedback dan pemberian apresiasi, games, evaluasi agenda 3, dan penutup. Strategi pembelajaran, materi pokok manajemen ASN ada kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Analisis taksonomi Bloomnya C1 dan C2. Strategi pembelajarannya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Konsep sistem merit dalam penguatan ASN, analisis taksonomi Bloomnya sama C1 dan C2. Strategi pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Mekanisme pengelolaan ASN, peserta, analisis taksonomi Bloomnya juga C1 dan C2. Strategi pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Lalu dari materi Smart ASN, di sini ada literasi digital, 4 pilar literasi digital, dan materi implementasi literasi digital dan implikasinya. Dapat dilihat di sini bahwa untuk Smart ASN ada implementasi, yaitu membuat rencana aksi penerapan literasi digital di tempat kerjanya serta mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi akibat implementasi literasi digital tersebut. Strategi pembelajarannya ada ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, penugasan individu atau kelompok, analisis kasus di instansinya masing-masing. Berikut adalah yang telah disebutkan, ada 4 evaluasi peserta Latsar. Yang pertama evaluasi MOC, yang kedua evaluasi e-learning, berupa laporan hasil penugasan dan rancangan aktualisasi disetujui coach, mentor, dan penguji. Lalu evaluasi ketiga aktualisasi, implementasi rancangan aktualisasi, dan evaluasi keempat klasikal, yaitu hasil evaluasi aktualisasi. Jika 4 evaluasi ini bagus, 70 ke atas, maka peserta yang mengikuti pelatihan Latsar CPNS akan mendapatkan sertifikat pelatihan atau ESTTP. Demikian video pembelajaran strategi Latsar Agenda 3. Selamat Latsar Agenda 3, sehat, semangat, sukses, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.